Pertemuan hangat Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia. MPR serahkan SK kepengurusan MPR RI for Papua. Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan PIK 2 resmi dibuka, hadirkan diskon up to 50%. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia di Istana Merdeka. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 22 April 2025. Kunjungan ini menjadi simbol hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta penguatan persahabatan antar pemimpin kedua negara. Setibanya di halaman Istana, Datuk Seri Zahid disambut dengan pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyambut langsung tamu kehormatan tersebut dengan penuh kehangatan. Sesi foto bersama di ruang kredensial menjadi tanda penghormatan sebelum memulai pertemuan resmi. Pertemuan bilateral kemudian digelar di ruang kerja Presiden untuk membahas berbagai isu strategis. Dalam suasana yang akrab dan hangat, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor serta menjaga stabilitas kawasan demi kepentingan bersama. Kunjungan kehormatan ini juga dihadiri Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hassin Tengku Husdin, menggambarkan komitmen kuat dari kedua negara untuk terus menjalin hubungan diplomatik yang harmonis, saling menghormati dan menguntungkan di tengah dinamika global dan regional. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, suasana hangat mengiringi pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Zahid Hamidi. Keduanya membahas kerjasama bilateral hingga isu global seperti Gaza dan tarif Trump. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia sekaligus meneguhkan persahabatan kedua pemimpin. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa 22 April 2025 tersebut diisi dengan suasana yang hangat dan akrab. Dalam pertemuan itu, keduanya terlihat dekat dan sering tertawa bersama. Presiden Prabowo mengaku bernostalgia dengan Datuk Seri Zahid yang merupakan sahabat lamanya. Tak hanya berbagi cerita, keduanya juga saling bertukar pandangan terkait isu-isu global dan ekonomi. Sejumlah agenda penting turut menjadi pembahasan termasuk kerjasama ekonomi antar kedua negara, isu Trump tarif yang sedang ramai dibicarakan dunia, hingga situasi di Gaza yang menjadi perhatian khusus mengingat kedua negara memiliki mayoritas penduduk Muslim. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kunjungan Datuk Seri Zahid dan mengungkapkan harapan agar hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di kedua negara. Jadi Pak Zahid Hamidi sahabat lama, jadi ya ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menghormati ketentuan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat. Meski demikian, Prabowo menyatakan Indonesia akan terus berupaya untuk mandiri secara ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap menghormati ketentuan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025.
Meski dihadapkan pada tarif impor yang tinggi, Presiden menyatakan Indonesia akan terus berupaya mandiri secara ekonomi. Menurutnya pemerintah tidak akan mengeluh namun memilih menghadapi tantangan dengan kekuatan sendiri. Jika pasar internasional tertutup bagi produk Indonesia, bangsa ini akan tetap bertahan dan menguatkan kemandirian. Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan pernah menyerah, berlutut atau meminta belas kasihan pada negara lain. Keyakinan tersebut didasari oleh kemampuan Indonesia yang tengah menuju kedaulatan dan swasembada pangan. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Partai Gerindra menyambut baik terkait sikap Partai Amanat Nasional yang mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada partai politik yang telah memikirkan kembali pencalonan Presiden Prabowo maju 2 periode. Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan menyatakan sikap partainya akan siap mendukung kembali pencalonan Presiden Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Dukungan tersebut disambut baik oleh Partai Gerindra yang merupakan sebagai partai pemenang pada kontestasi Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada partai politik yang telah memikirkan kembali pencalonan Presiden Prabowo maju dalam 2 periode. Kendati demikian, Muzani menyebut bahwa saat ini Presiden Prabowo berfokus untuk memastikan pemerintahannya agar berjalan efektif dan optimal dalam 5 tahun ke depan. Partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Pak Prabowo 2029 dan tentu saja sebagai kader Partai Gerindra kami mengucapkan terima kasih Ketua Umum kami yang sekarang menjadi Presiden. Pak Prabowo juga sudah mendapat dukungan dari partai lain. Kami berharap seperti yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan dalam banyak forum, pemerintahan Pak Prabowo ini akan bisa berjalan dengan baik dan efektif untuk menyelesaikan 5 tahun ke depan pemerintahnya sampai dengan 2029. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Selanjutnya, Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan pertemuan dengan seluruh anggota MPR yang berasal dari 6 provinsi di Papua yang tergabung di dalam wadah MPR for Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wadah ini sebagai bentuk perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan pertemuan dengan seluruh anggota MPR yang berasal dari 6 provinsi di Papua yang tergabung di dalam wadah for Papua MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wadah yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Yoris Raweyai merupakan sebagai bentuk perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Muzani mengatakan dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR for Papua akan aktif berdialog dengan berbagai pihak khususnya pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar dapat mendengar berbagai pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pandangan dari pemerintah agar tanah Papua bisa mendapatkan solusi yang lebih komprehensif dan lebih baik lagi sehingga kesejahteraan pembangunan di Papua bisa lebih baik lagi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Terima kasih Bang Muzani.
Pemirsa, setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan wajib belajar bahasa Inggris di sekolah dasar, puluhan anak usia dini mengikuti kegiatan edukasi English One di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Isu ini juga beriringan dengan kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah mulai tahun ajaran 2027-2028. Kedua, bagaimana cara English One meyakinkan orang tua bahwa kualitasnya? Kementerian Pendidikan telah menetapkan bahwa mulai tahun ajaran 2027-2028, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di jenjang sekolah dasar. Pemerintah menyerukan pentingnya penguasaan bahasa Inggris sejak dini untuk membantu anak siap menghadapi tantangan dunia global. Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendidikan Bahasa Asing English One, yang mendukung wacana pemerintah yang memasukkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib setelah bahasa Indonesia ke dalam kurikulum. Government is introducing plans to teach English in schools in 2027. As a leading provider of English education in Indonesia with over 100 centers, we believe that we can support the government in that ambition to bring English to the curriculum by 2027. So we're excited about the government's plans. We want to work alongside the government where possible to really help and support the youth of Indonesia. Raise your hand. Good job. Yes. Now. Sementara itu, salah satu publik figur Tasya Kamila mengatakan pentingnya membekali bahasa Inggris sejak dini kepada anak agar lebih relevan ke depannya. Iya, soft spoken banget. Ampun, aku juga jadi soft spoken juga deh. Berkomunikasi yang biasa kita ajarkan pertama ke anak pastinya kan cara mereka ngomong, berbicara, dan tentunya bahasa salah satu yang diajarkan. Dan menurutku lebih baik diajarkannya sedini mungkin pastinya. Pertama dari bahasa ibu, kemudian kalau memang kebetulan orang tuanya ngomong secara fluent ataupun sehari-harinya dua bahasa masih oke. Seperti diketahui, mata pelajaran mapel bahasa Inggris di SDMI dan yang sederajat akan bersifat wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Ketentuan ini tertuang dalam Permendikbud-Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono bekerja sama dengan Bank Dunia atau World Bank yang ada di Indonesia, khususnya International Financial Corporation, untuk mencari solusi dalam penanganan sampah di Indonesia. Menyoroti tumpukan sampah di Indonesia yang saat ini tengah dilanda darurat sampah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Kemenko Infrastruktur menjadi inisiator sekaligus stakeholder utama bermitra bersama International Finance Corporation yang merupakan anggota World Bank Group sebagai upaya mencari solusi penanganan sampah di Indonesia. Menurutnya, solusi mengatasi masalah tumpukan sampah bagi negara-negara di dunia masih perlu penguatan regulasi, termasuk memilih teknologi yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Kemenko Infrastruktur dalam acara diskusi implementasi Waste to Energy dalam rangka mengatasi kedaruratan sampah di Bursa Efek Indonesia. Terkait dana yang dibutuhkan untuk menangani sampah di Indonesia, pihaknya masih akan menghitung dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait skala yang dibutuhkan yang mencakup berbagai aspek. Dirinya juga menjelaskan tugas dari Menko Infrastruktur dalam penanganan sampah di Indonesia, yaitu menyediakan infrastruktur pengolahan sampah hingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam bentuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Silakan dilanjutkan. Namun demikian, untuk dapat mengimplementasikan rencana tersebut masih diperlukan beberapa tahap yang harus diselesaikan. Di antaranya melakukan penguatan regulasi di Indonesia, adapun memanfaatkan sampah menjadi energi listrik merupakan salah satu solusi yang dilaksanakan beberapa negara di dunia. Dan bekerjasama dengan pihak Bank Dunia, World Bank, yang ada di Indonesia, khususnya dengan
IFC. IFC itu International Financial Corporations. Dari Jakarta, Syana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, kembali publik figur tersandung kasus narkoba. Kali ini Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan pemain film yang juga musisi berinisial FA di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Fernal Armando Sambo membenarkan perihal penangkapan seorang publik figur tersebut. Pesohor berinisial FA yang merupakan pemain film dan juga musisi itu diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. FA kini masih menjalani pemeriksaan oleh tim dari Unit 1, termasuk jenis narkotika yang digunakan terduga pelaku. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025, kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure. Dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan resmi dibuka dengan meriah di Pantai Indah Kapuk 2 pada Rabu 23 April 2025. Direktur PT Grand Mitra Bangunan Nawi berharap dengan lahirnya Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan di kawasan PIK 2 mampu menjadi mitra terpercaya untuk pembangunan rumah dan properti lainnya di masa depan. Grand opening ini digelar sebagai bentuk syukuran sekaligus momen perkenalan kepada masyarakat, khususnya di wilayah PIK 2. Grand opening Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan ini ditandai dengan menampilkan marching band hingga pengguntingan pita oleh Direktur PT Grand Mitra Bangunan Nawi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin yang berbahagia. Selamat untuk Grand Opening Grand Mitra. Nawi menyampaikan, supermarket Grand Mitra Bahan Bangunan ini dibuka di area PIK karena melihat adanya pembangunan yang terus-menerus dilakukan area PIK. Oleh karenanya, Grand Mitra akan menjadi wadah yang dapat memenuhi kebutuhan bangunan baik renovasi maupun pembangunan lainnya. Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan menyediakan berbagai produk unggulan, mulai dari raw material seperti semen, granit, keramik, cat, hingga kebutuhan peralatan rumah tangga, yakni meja makan, alat-alat dapur hingga kasur pun tersedia di Grand Mitra Bahan Bangunan. Untuk menarik minat pelanggan baru, Grand Mitra Bahan Bangunan juga menghadirkan promo menarik di momen pembukaannya. Hari ini merupakan hari yang bahagia, hari ini hari yang spesial buat Grand Mitra karena hari ini ada grand opening supermarket bangunan pertama di PIK, terutama di Pantai Indah Kapuk 2. Jadi ini sejarahnya kita karena kita dari toko tradisional, kita baca bahwa PIK 2 ini berkembang dan pesat dan memerlukan satu wadah untuk memenuhi kebutuhan bangunan, baik itu renovasi ataupun pembangunan lainnya. Maka itu tercetuslah ide untuk membuka satu tempat bahan bangunan yang bisa nyaman, lengkap, menghemat. Inilah awal mula kita untuk bikin konsep. Tentu ada grand opening ini adalah diskon gede-gedean, promosi gede-gedean. Kita ada ekstra promo, ekstra diskon. Kita juga ada hadiah langsung.
Ya, semuanya ada tertera di bawah. Tapi kita mengharapkan bahwa semuanya yang jadi member sini mendapatkan satu fasilitas lebih. Jadi kita mengajak customer-customer untuk join jadi member kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Diskon ini akan gede-gedean sampai nanti Sabtu. Kita bakal ada late night sale. All item kita ada diskon. Kalau maksimal bisa sampai ke 50% up. Tapi tergantung barangnya. Intinya semua. Yang Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI Rabu 23 April 2025. Salah satu sorotan utama dalam rapat kerja adalah rendahnya tingkat ketepatan waktu moda transportasi udara dibanding moda lain. Baik. Beliau dari Dapil Lampung 2 menggantikan saudara. Dalam penyampaian evaluasinya, Dudi menjelaskan on-time performance moda transportasi udara sejak H-10 hingga H+10 Lebaran hanya capai 75,94%. Sementara on-time performance angkutan kereta api perkotaan regional tertinggi mencapai 99,3%. Kemudian disusul angkutan penyeberangan 98,47%, angkutan laut 97,71%, angkutan antar kota dan regional 96,66%, dan ukuran tepat waktu pelayanan kereta api antar kota 93,98%. Dudi juga merinci total sebanyak 54,89% dari total penduduk atau sekitar 154,62 juta orang melakukan perjalanan selama mudik Lebaran. Daerah asal didominasi dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa dengan total 93,9 juta orang, terutama dari Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dudi juga menjelaskan data diserap dari berbagai lokasi keberangkatan dan tujuan, seperti dari 465 stasiun kereta api, 257 bandara, 264 pelabuhan laut, serta 248 pelabuhan penyeberangan dan jalan. Sementara realisasi penumpang angkutan umum pada masa mudik Lebaran tahun ini sebanyak 27.627.070 penumpang, naik 11% dibanding tahun 2024 sebanyak 24.037.478 orang penumpang. Dudi juga menyampaikan data kecelakaan dari Korlantas Polri selama masa angkutan Lebaran 2025 terdapat 4.640 kasus kecelakaan. Data disebutnya turun 34,31% dibanding 2024 sebanyak 7.064 kasus kecelakaan lalu lintas. Angka korban meninggal dunia 548 orang juga turun 55,95% dibanding 2024 sebanyak 1.244 orang meninggal dunia karena kecelakaan selama periode angkutan Lebaran 2024 lalu. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dan tanggal menarik itunya saja, Pak. Nah, maksud kita begini, Pak. Ini kan informasi ke publik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.